Halo rekan-rekan semua, semoga selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Sinto Sunario, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Terima kasih sudah bertanya dalam ASMM. Mari kita diskusikan bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana pemimpin menjaga produktivitas kerja karyawan yang terbiasa melakukan work from home? Oke. Work from home atau WFH memang menjadi salah satu strategi yang dianggap tepat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi ini. Strategi ini tidak lagi menjadi alternatif, bahkan keharusan, karena dianggap memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, terutama physical distancing dan menghindari keramaian. Implikasinya adalah organisasi harus menyesuaikan berbagai kebijakan dalam kehidupan kerja. Terutama, organisasi atau perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan work from home yang dilakukan oleh karyawan itu berjalan dengan efektif. Saat ini, pemberitaan mengenai COVID-19 sangat beragam di berbagai media. Sebagian besar pemberitaan tersebut bersifat benar, tetapi juga tidak sedikit pemberitaan yang hoax, sehingga orang dihadapkan pada overload information. Saya akan mengutip pemberitaan di majalah Time yang menyebut bahwa pemberitaan di media sosial sudah mengarah pada overhyping yang membuat orang merasa takut dan khawatir karena kesimpang siuran yang terjadi. Dalam hal ini, para pemimpin harus mengurangi ketakutan dan kekhawatiran tersebut dengan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan atau organisasi menghadapi ketidakpastian kondisi yang terjadi. Para pemimpin juga harus menjelaskan bahwa kebijakan WFH yang diterapkan itu akan berjalan efektif. Bahwa pada dasarnya karyawan tetap bekerja seperti mereka melakukan pekerjaan selama ini, hanya lokasinya yang berpindah. Sekarang di rumah, kalau sebelumnya di kantor. Pantauan kinerja terhadap karyawan pun tetap dapat dilakukan secara berkala. Karyawan dapat melaporkan pekerjaannya melalui email, kemudian juga ditindaklanjuti dengan video conference. Bisa menggunakan berbagai aplikasi yang saat ini ada, seperti Google Meet, Zoom, atau aplikasi lain. Oleh karena itu, organisasi harus menyediakan supporting facilities yang akan mendukung WFH ini. Misalnya, ketersediaan akses internet, laptop, tablet, atau HP yang applicable bagi penggunaan WFH. Di samping itu, perusahaan atau organisasi juga harus meningkatkan atau mengupgrade sistem mereka untuk menyesuaikan perubahan pola kerja. Saya akan mengambil salah satu contoh kasus yang menarik. Ketika Michael Alexis, CEO dari Team Building, itu membentuk unit kerja baru yang bersifat virtual. Jadi unit kerja ini bekerja secara virtual via online calls yang memastikan semua anggota unit kerja secara otomatis dapat terhubung. Yang menarik adalah sistem unit kerja baru ini dibuat oleh Michael Alexis dalam waktu 1 kali 24 jam. Hal ini menunjukkan bagaimana responsifnya organisasi atau perusahaan menghadapi kondisi yang terjadi. Nah, lebih dari itu, menurut hemat saya yang juga tidak dapat ditinggalkan adalah perlunya para pemimpin menumbuhkan kesadaran karyawan bahwa tatanan kehidupan sudah tidak akan sama lagi seperti yang dulu, yang sekarang dikenal dengan istilah new normal. WFH seyogyanya membawa karyawan pada sebuah kesadaran bahwa mereka bisa bekerja di mana saja. Menarik yang dikemukakan dalam majalah Forbes bahwa sesungguhnya geografi adalah state of mind. Artinya, karyawan itu pada dasarnya dapat bekerja di mana saja. Dengan kesadaran tersebut, menurut hemat saya,
kita akan bisa menghadapi situasi pandemi yang tidak tahu akan berakhir sampai kapan, dan sehingga kita bisa menghadapinya dalam jangka panjang. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pekerja saat ini berpotensi diganti dengan teknologi? Pandemi COVID-19 memang menghadirkan ancaman, tetapi yang menarik di sisi lain juga memberikan peluang dalam berbagai bentuk kreativitas, termasuk kreativitas teknologi. Tentang teknologi yang menggantikan tenaga kerja, kemungkinan tersebut selalu ada. Bahkan sesungguhnya sebelum pandemi pun, teknologi yang menggantikan tenaga kerja juga sudah mulai diterapkan di berbagai sektor industri. Saya akan merefer pada prediksi McKinsey Global Institute yang menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 pada tahun 2030 akan diperkirakan ada 400 sampai 800 juta orang yang mencari pekerjaan baru karena posisi mereka digantikan oleh teknologi. Memang perkembangan teknologi yang pesat tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang paling utama sesungguhnya adalah bagaimana perkembangan teknologi itu tidak mengabaikan kesejahteraan manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini yang perlu menjadi pemikiran serius berbagai stakeholders, terutama di Indonesia. Perlu dipertimbangkan secara matang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan oleh industri untuk dengan tetap memperhatikan kesejahteraan manusia sebagai tenaga kerja. Saya tertarik dengan pengembangan teknologi saat terakhir-terakhir ini dalam bidang kesehatan, terutama karena kondisi pandemi ini. Temuan teknologi dalam bentuk robot yang menggantikan tenaga medis dalam pelayanan dan perawatan pasien-pasien yang terpapar penyakit menular sangat berbahaya seperti COVID-19. Maka teknologi robot tersebut menjadi sebuah potensi teknologi yang sangat bermanfaat yang menggantikan tenaga kerja. Keberadaan robot tersebut bukan saja menyelamatkan pelayanan pasien yang terpapar penyakit menular berbahaya, tetapi juga menyelamatkan tenaga medis. Oleh karena itu, menurut hemat saya, yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana pemanfaatan dari pengembangan teknologi itu. Pada prinsipnya, yang paling penting adalah man behind the gun. Artinya, manusia harus menguasai dan mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan peraturan pemerintah mengenai tabungan perumahan rakyat. Baru-baru ini Presiden menandatangani PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Dengan adanya PP ini, setiap pekerja, PNS, TNI Polri, BUMN atau BUMD, pegawai swasta, dan mandiri itu akan dikenai iuran sebesar 3%, yang terdiri dari 2,5% itu ditanggung oleh pekerja dengan cara dipotong dari penghasilan mereka. Kemudian 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau kita merujuk ke konsep manajemen kompensasi, program TAPRA ini mirip meskipun tidak sama persis dengan tunjangan yang disebut Savings and Thrift Plans. Saving and Thrift Plans merupakan skema rencana simpan pinjam di mana karyawan mengkontribusikan sebagian dari penghasilan mereka ke dalam sebuah dana. Demikian pula pemberi kerja juga memberikan kontribusi sebagian. Sebenarnya kalau di PNS
Saat ini Baper Tarum itu menyatu dengan sistem Tapra. Yang menjadi perbincangan adalah tabungan perumahan ini tidak hanya sekarang berlaku untuk PNS, tetapi diperluas ke berbagai kelompok, pegawai swasta, sektor mandiri, bahkan juga sektor informal. Kalau kita cermati pada skema PP nomor 25 tahun 2020, ASN peserta Baper Tarum dan ASN baru diwajibkan membayar iuran Tapra mulai Januari 2021. Tahap kedua berlanjut keikutsertaan pegawai BUMN BUMD dan TNI Polri. Kemudian tahap yang terakhir, tahap ketiga, berlaku untuk keikutsertaan pegawai swasta, mandiri, dan sektor informal. Hanya saja tahap kedua dan tahap ketiga ini deadline waktunya belum ditentukan. Nah, kalau menurut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapra, perusahaan swasta sesungguhnya masih diberikan waktu sampai 7 tahun sejak ditandatanganinya PP nomor 25 tahun 2020 untuk mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta Tapra. Nah, kepesertaan Tapra itu sendiri akan berakhir ketika karyawan pensiun. Karyawan akan mendapatkan dana simpanan mereka beserta hasil dari dana pengembangan. Yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat terkait masalah ini, menurut hemat saya, karena momentum penyampaian kebijakan ini di tengah situasi pandemi yang dibayangi krisis ekonomi, sehingga secara psikologis orang menjadi lebih sensitif dengan berita pemotongan penghasilan. Untuk itu, menurut saya diperlukan sosialisasi kebijakan yang jelas kepada masyarakat luas tentang mekanisme Tapra itu sendiri. Mulai dari tujuan, keikutsertaan, sistem iuran, manfaat yang diperoleh, hingga waktu pemberlakuan untuk tiap-tiap kelompok. Sosialisasi kebijakan yang jelas akan menghindarkan kesimpang siuran informasi yang beredar di masyarakat. Hal ini diharapkan membuat masyarakat lebih paham dan menyadari pentingnya kebijakan pemerintah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Stay safe and stay healthy.